147. Lukas segera mendekati Melanie dan memeluknya. Melanie langsung menumpahkan kesedihannya sampai ke meja Lukas basah. "Ada apa Melanie?" Melanie menghabiskan beberapa menit berikutnya masih menangis. Setelah cukup reda dia menyodorkan tabletnya ke Lukas. Berita utama sebuah situs media online terpampang. Lukas tidak begitu kaget. Tommy bunuh diri. Lukas pura-pura kaget. Lukas membaca berita itu sekilas. Setelah dibawa ke rumah sakit, Tommy yang babak belur nekat membuka jendela dan lompat dari lantai 5. Lukas menelan ludah. Mimpi buruk yang dia ancam kepada Tommy sebenarnya bukan seperti ini. Tadi pagi dia sudah mengantongi semua pengakuan Tommy yang didapatnya dari Anton. Lukas bertanya-tanya, apakah dorongan bunuh diri ini datang dari diri Tommy sendiri atau ada sugesti dari Anton. Melihat ke sisi lain, setidaknya satu parasit yang lama sulit dia singkirkan kini sudah pergi ke alam baka. Tinggal satu lagi, ayahnya, Salim Maharta. Lukas sekarang jadi tahu di mana naga si naga bersembunyi. Informasi itu dia simpan dulu sementara. Dia sedang tidak ingin mengincar naga si naga. Oh, dia sudah ditendang dari geng berpengaruh kota naga. Lukas ingin menertawai pilihan nama untuk geng barunya, Long City. Kenapa dia sampai berpikiran seperti itu? Melanie terisak. Lukas maklum dengan kesedihan tiba-tiba Melanie. Meski dia sangat membenci Tommy sedari orang itu datang lagi ke Indonesia, tapi Melanie punya kenangan dengan Tommy, setidaknya. Waktu Melanie masih polos, Lukas tebak Melanie pernah cinta dengan Tommy. Meskipun itu cinta monyet. Cinta monyet itulah yang seringkali membekas di hati meski kemudian ditutupi kebencian. Mungkin tekanan dari ayahnya juga berperan, lalu malu karena kegagalannya menjalankan perusahaan. Terutama persekongkolannya untuk menjatuhkanmu. Lukas menunjukkan rekaman pengakuan Tommy yang berupa suara saja. Hanya di bagian yang menyatakan Tommy sengaja bekerja sama dengan grup perusahaan lain dan sebuah geng baru untuk menjatuhkan Sukma Group. Lalu kaitannya dengan banda narkoba Gumilang pun akhirnya terbongkar. Melanie cukup syok mendengarnya. Segala kecurigaannya bersama Lukas semua terbukti. Dia bisa terima kalau Tommy mengganggunya sebatas ingin kembali lagi bersamanya. Tapi melakukan itu semua untuk menghancurkan Melanie dan perusahaan, itu sangat menyakitkan. Melanie selama ini berharap semua tuduhan Lukas tidak benar. Tapi sekarang, kenyataannya terpampang nyata. Tidak heran kalau Tommy memutuskan untuk bunuh diri karena kalau tidak, geng-geng yang tak puas dengan hasil kerja Tommy akan membuatnya menderita dalam hidup. Perlahan Melanie bangkit dari pelukan Lukas, mengusap air mata lalu mulai bekerja seperti biasa. Lukas menyeringai menyaksikan itu. Melanie seketika berubah profesional. Lukas mengabaikan fakta bahwa dia dan Anton punya campur tangan atas keputusan bunuh diri Tommy. Mengenai desakan dari gengnya Naga Sinaga dan grup-grup perusahaan, itu masih sebuah fakta. Mimpi buruk yang dijanjikan Lukas mempercepatnya. Di depan komputernya, Melanie tampak gelisah. "Lukas, apa yang mesti kita lakukan? Sukma Group diambang tidak berjalan proyeknya. Modal berkurang karena banyak perusahaan yang memutuskan mundur dan menarik investasi mereka." "Tenang, Melanie. Aku masih mengumpulkan perusahaan-perusahaan baru untuk menggantikan mereka semua," jawab Lukas santai sambil menyentuh tabletnya. "Lukas, kadangkala aku heran dengan sikap tenangmu yang kelewat santai. Bahkan menghadapi masalah begitu besar seperti ini." Lukas mendecak, "Aku sudah terlatih untuk itu Melanie. Ingat, dalam situasi apapun, otak dan hati harus bersinergi. Tarik napas, hembuskan. Tenangkan pikiran. Karena kalau tidak, kepalamu bisa meledak." Melanie mengikuti saran Lukas. Dia tarik napas dan hembuskan. Segala kekacauan yang disebabkan oleh sikap mudah percayanya kepada Maharta CS. Seharusnya dari awal dia tidak mengambil risiko dari tawaran Salim Maharta. Ayahnya dari awal juga sudah mewanti-wanti agar percayalah dengan penilaian Lukas. Melanie jadi menyesal. Dia mendekati Lukas dan memeluknya. "Ada aku di sini yang akan membantumu sampai titik darah penghabisan untuk menyelesaikan kekacauan ini," kata Lukas, mengusap kepala dan pundak Melanie. Darahnya berdesir ketika buah darda Melanie mendesak ke tubuhnya. Kekenyalan dan kehangatan tubuh Melanie membuat Lukas mabuk asmara. Melanie sangat wangi. Napas Melanie terdengar memburu. Dia meletakkan kepala di pundak Lukas. Lalu perlahan-lahan terasa oleh Lukas, kepala Melanie bergeser ke atas, seperti mencari arah menuju bibir Lukas. Lukas deg-degan.
Jantungnya berdegup kencang, degupannya seolah sinkron dengan degup jantung Melanie. Bibir keduanya sudah hampir bertemu ketika suara ketukan membatalkan itu semua. Melanie menarik diri dan membereskan baju. "Maaf mengganggu," kata Martha, dia yang mengetuk pintu tadi. "Ya, Martha. Ada apa?" Suara Melanie bergetar. Lukas pun berdeham, menghilangkan gugupnya. Martha memberitahukan bahwa ada pihak bank ingin bertemu dengan Melanie untuk membahas kerugian proyek yang dananya berasal dari perjanjian kerjasama dengan bank tersebut. Melanie mempersilakan mereka masuk. Ada 3 orang yang masing-masing dari bank berbeda. Lukas menyiapkan meja dan kursi untuk mereka duduk. Lukas menjabat tangan mereka, menatap mata mereka. Adakah di sana rencana licik yang dititipkan oleh pihak tertentu? Lukas membiarkan Melanie untuk meladeni mereka. 3 bank tersebut mengaku bekerja sama dengan perusahaan yang memutuskan mundur dari proyek. Dana talangan mereka raib dan atas nama Sukma Group, mereka hendak mempertanyakan bagaimana Sukma Group akan mengganti kerugian tersebut. Perbincangannya berubah sengit ketika salah satu orang itu mulai mengancam akan mengambil aset berharga yang dijaminkan Sukma Group apabila dalam waktu 1 minggu Sukma Group tidak sanggup mengganti total kerugian. Lukas mulai tidak senang di sini. Dia pun ambil alih pembicaraan. Secara diam-diam, Lukas menyuruh Topan untuk meretas ponsel mereka bertiga dan mengambil data-data penting serta foto-foto yang mereka tak inginkan untuk tersebar luas ke internet. Hal-hal yang bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan dan muka. Lukas berkata hal-hal yang menyerempet ke sana dan 3 orang itu mulai paham. Akhirnya mereka pun setuju untuk memperpanjang masa penagihan menjadi 2 bulan agar Sukma Group dapat mengumpulkan dananya terlebih dahulu. Melanie terkesan dengan cara Lukas menangani situasi. Hanya butuh 15 menit bagi Lukas untuk membuat kesepakatan. Lukas mengantar mereka keluar ruangan Melanie. "Sihir apa yang kamu gunakan, Lukas?" tanya Melanie heran. "Abrakadabra," kelakar Lukas. Melanie menutup mulut, menahan tawa. Lukas keluar sebentar untuk mencari Lee. Ada hal yang ingin disampaikannya. Baru mau bicara dengan Lee, tiba-tiba kaca dinding pecah dan desingan peluru menyerempet lengan Lukas. Lee segera mendorong Lukas menyingkir dari situ. Peluru kedua dan ketiga berhasil mereka hindari. Lee dan Lukas merunduk. "Penembak jitu?" tanya Lee. Lukas merayap mencari perlindungan bersama Lee. Lengannya terasa perih terserempet peluru. 2 peluru berikutnya bersarang ke tembok beton. Penembak jitu itu menggunakan peredam. Lukas dan Lee merunduk. Mereka menunggu beberapa saat. Lukas lalu mengintip dari titik aman. "Dari gedung sebelah," kata Lukas. Lukas segera hubungi Anton dan mengatakan dirinya diincar penembak jitu. "Sepertinya dia sudah pergi," kata Lee. "Melanie," Lukas teringat. Dia segera bangkit dan berlari menuju ruangan Melanie. Lee di belakang menyusul. Sampai di ruangan Melanie, didapatinya Salim Maharta sedang bicara dengan Melanie. Melanie agak takut-takut menanggapi Salim Maharta. "Kau," Lukas menunjuk Salim Maharta. Dia melihat ada yang tidak beres dengan sikap Salim Maharta dan cara dia berpakaian. "Apa yang ada di balik jasmu?" Bersambung 148. Melanie mengangkat alis, awalnya tidak mengerti apa yang dikatakan Lukas kepada Salim Maharta. Baru ketika Melanie melihat jas Salim Maharta agak aneh penampilannya, perut Salim Maharta agak kelihatan lebih gendut. Dan ada samar-samar suara detik waktu, Melanie membelalak ngeri. Dia mundur teratur sampai terdesak ke dinding. Lukas perlahan maju dengan waspada. Kalau dia bergerak mendadak hingga membuat Salim Maharta terpicu, maka tamat riwayat mereka semua. Lee yang menyusul masuk diberi isyarat dari Lukas untuk tidak bergerak lebih jauh, lebih baik menunggu di luar saja. Di balik jas Salim Maharta ada bom. "Pak Salim Maharta yang terhormat, jangan bertindak gegabah," kata Lukas. Sembari mendekat perlahan, Lukas akan menggiring Salim Maharta untuk membuka jasnya perlahan-lahan dan memperlihatkan bom di baliknya. "Jangan bergerak, atau aku akan pencet pemicunya," ancam Salim Maharta. "Pak Salim, mau Anda apa?" tanya Lukas. Dia bergerak ke dekat Melanie, membisikkan agar dia tetap tenang dan jangan bergerak tiba-tiba. "Saya ingin Sukma Group hancur. Bila saya tidak bisa menguasai, maka Sukma Group tidak boleh dikuasai siapapun." Lukas melihat kening Pak Salim berkeringat dingin. Lukas angkat tangan, menunjukkan sikap gencatan senjata. "Pak Salim, saya paham apa yang menimpa Anda.
Saya tahu dari reputasi Anda bahwa sebelum ini Anda bekerja dengan baik dan kerjasama Anda dengan Melanie membawa keuntungan yang baik bagi perusahaan. Saya tahu Anda tiba-tiba pindah haluan karena ada faktor paksaan. Tolong turunkan tangan Anda apabila saya berkata benar. Pak Salim menurunkan tangan yang menggenggam detonator. Namun, Lukas melihat itu bukan detonator asli. Barang yang dipegang Pak Salim berupa remote. Caranya satu, Lukas mesti melihat bom di balik jas Pak Salim. Pak Salim, tidak perlu ada yang mati di sini. Anda bisa selamat dari sini. Saya bisa mengeluarkan Anda dari jerat orang yang menyuruh Anda melakukan ini semua. Lukas berkata tenang, masih angkat tangan. Tidak bisa. Kau tidak bisa. Sudah tidak ada pilihan. Semua tidak bisa keluar dari jeratnya. Saya harus lakukan ini semua, Pak Salim, untuk pertama kalinya, terisak di depan orang. Saya bisa. Saya paham cara bekerja bom. Saya terlatih untuk menjinakkan bom. Percayalah, tidak perlu ada yang mati di sini. Saya tahu, yang di tangan Anda bukan detonator sungguhan. Itu hanya remote AC. Melanie terkejut mendengarnya. Benarkah Lukas bisa menjinakkan bom? Kau bergurau. Tidak ada yang bisa menjinakkan bom ini. Kalau Anda tidak percaya, kenapa kita tidak mencobanya? Kalau gagal, tujuan Anda tercapai bukan? Lukas, jangan gegabah. Melanie menegur, dia panik. Lukas berbalik dan menyuruh Melanie diam dan percaya padanya. Ayo, Pak Salim, jangan lakukan ini. Anda masih punya kesempatan. Percayalah dengan saya bisa melepaskan bom itu dan membuat kita semua selamat. Saya sudah terlatih. Ya, saya pernah ikut tim Gegana. Tolong buka jas Anda Pak Salim, bujuk Lukas lembut. Pak Salim terisak. Perlahan-lahan dia menurunkan tangan dan menjatuhkan remote. Lukas merunduk dan menggapai remote itu. Betul, itu hanya remote AC. Lukas amankan remote itu. Jantung Melanie berdebar menyaksikan itu. Inilah titik antara hidup dan mati. Semua orang tidak boleh ada yang bergerak gegabah dan mendadak. Lukas juga melihat ke arah luar, para karyawan di lantai 30 tampak ketakutan semua. Mengawasi dengan lekat apa yang terjadi di ruangan Melanie. Pak Salim kini perlahan membuka kancing jasnya yang kedodoran. Perlahan Lukas melihat bentukan bom rompi itu. Terdiri dari batangan mirip sosis direkatkan dengan velcro. Lalu sebuah kotak kecil yang menunjukkan waktu. Lukas membelalak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Pak Salim, mohon jangan bergerak, saya akan berusaha menjinakkan bom ini. Anda percaya dengan saya kan? Kita akan selamat, saya jamin. Pak Salim mengangguk. Dia membiarkan Lukas membuka lebih lebar lagi jasnya dan akhirnya terlepas dari tubuh Pak Salim. Bom rompi itu jangan sampai dilepas dari tubuh Pak Salim. Mesti dijinakkan dulu. Lukas dengan cepat memperhatikan jalinan kabel yang menghubungkan bom tersebut dengan kotak pewaktu. Hanya satu yang perlu dicabut agar hitungannya berhenti. Namun tiba-tiba, ada sesuatu yang ditodongkan ke kepala Lukas. Waktu ledakan tinggal 2 menit lagi. Lukas angkat tangan. Perlahan dia mengangkat kepala. Pak Salim menodongkan pistol ke kepala Lukas. Pak Salim, Anda tidak ingin melakukan ini. Pak Salim meringis lalu menangis banjir. Ya, saya tidak ingin melakukan itu. Tapi saya ingin melakukan ini. Lukas tidak bisa mencegahnya, Pak Salim menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Semua orang terpekik. Melanie menjerit kencang. Darah muncrat mengenai wajah dan baju Lukas. Segera Lukas menangkap tubuh Pak Salim agar tidak terjadi benturan. Tapi tangkapannya terhadap tubuh Pak Salim tetap menimbulkan guncangan dan menyebabkan bom itu malah berdetak lebih cepat. Tanpa pikir panjang, Lukas segera mencabut satu kabel yang dirasanya benar. Hening yang singkat tapi terasa lama. Penentuan momen hidup dan mati penghuni lantai 30. Di luar Lee membelalak takut dan mulai berseru agar penghuni lantai 30 segera mengevakuasi mandiri. Bunyi alarm meraung-raung, ada yang menarik tuasnya. Di depan gedung Sukma Group, mobil petugas Gegana berhenti dan segera naik ke atas. Lukas pun melihat, dalam sekejap, ada helikopter yang menuju helipad di atap gedung Sukma Group. Jeritan memekakan telinga Melanie terdengar begitu panjang, Lukas. Detak bom itu kian cepat. Tit 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 tit. Klik. Hening dan hanya terdengar deru napas. Lukas berlari kencang menuju Melanie.
melompat melewati meja hingga menjatuhkan komputer, lalu memeluk Melanie, bersembunyi di balik sofa. 5 detik, 1 menit, 10 menit kemudian. Tak ada yang terjadi. Aku berhasil. Lukas tidak percaya. Perlahan-lahan dia bangkit, namun tertahan oleh Melanie yang memeluknya erat sekali. Melanie, bomnya tidak jadi meledak. Kita semua selamat. Lukas berdiri dan melihat bom sudah tidak aktif lagi. Oh, waktunya mati. Dia memeluk Melanie erat-erat. Melanie menangis terseduh-seduh. Terutama ngeri melihat kepala Pak Salim yang meledak kena peluru. Tak lama kemudian pasukan gegana masuk dan segera mengamankan bom itu. Mereka menggunakan seragam hazmat. Lukas dan Melanie diamankan oleh petugas medis. Melanie tak lepas dari memeluk Lukas. Mereka semua dievakuasi meninggalkan lantai 30. Bahkan semua lantai dievakuasikan. Diiring oleh tim gegana, Lukas melalui karyawan Sukma Group. Mereka bertepuk tangan dan memuji keberanian Lukas. Lukas, kamu benar tahu cara menjinakkan bom. Bisik Melanie. Lukas menggeleng kepala. Berbohong. Aku menonton video saja. Kebetulan, bentuk bomnya sama, jawab Lukas ringan. Di luar gedung, Lukas melihat wajah-wajah familiar dari tim operasi khusus yang dilatihnya. Mereka bertepuk tangan untuk Lukas. Kamu terkenal, ucap Melanie. Makin nempel dengan Lukas. Dan pemberani. Selama beberapa hari lamanya gedung Sukma Group, terutama lantai 30 mesti disterilkan dulu. Lukas dan Melanie menata kembali proyek yang terbengkalai dan mulai jadi perhatian bank. Tapi dengan ancaman Lukas waktu itu, orang-orang bank cukup lunak memberikan toleransi. Namun, ada hal yang terjadi dan membuat Lukas geram. Ada pesan masuk ke ponselnya. Sukma Group akan jadi milikku. Nomornya tak dikenal. Bersambung. 149. Lukas minta bantuan hackernya Topan untuk mencari tahu sumber nomor itu. 10 menit kemudian dia mendapatkan jawabannya. Itu nomor buangan. Tidak dimiliki siapapun. Mungkin orang iseng, kata Topan. Orang iseng kok mau ambil perusahaan orang. Baiklah. Terima kasih Topan, maaf merepotkanmu terus, ucap Lukas. Tidak masalah. Ingat, Korsa. Selepas tragedi bunuh dirinya Salim Maharta yang tragis itu, media menjadikannya berita utama. Namun satu hal yang jadi pertanyaan bersama khayalak umum, siapa yang menyuruh Salim Maharta mengenakan rompi bom dan mengancam keselamatan CEO Melanie? Apakah Salim Maharta terlibat jaringan teroris atau itu hanya triknya untuk mendapatkan kembali saham miliknya? Teori-teori merambat liar. Lukas tahu Melanie masih trauma dengan kejadian itu tapi ditutupi dengan kesibukannya mengadakan rapat konsolidasi terhadap perusahaan-perusahaan baru yang sudah dipilihnya secara hati-hati berdasarkan saran dari Bu Grace dan Lukas. Perlahan tapi pasti, perusahaan-perusahaan yang hengkang sebelumnya digantikan dengan yang baru. Kini, tinggal mencari tambalan dana untuk meyakinkan bank bahwa Sukma Group masih pantas memegang proyek besar itu. Lukas tidak mau repot untuk menanggulangi berita yang liar tersebut. Dia fokus membantu Melanie untuk mengembalikan Sukma Group ke keadaan prima. Setidaknya dua parasit besar dalam Sukma Group sudah menemui ajalnya masing-masing. Kini masalahnya adalah, apakah ada yang menggantikan mereka? Semenjak rapat pemegang saham yang dikendalikan Lukas, dia belum dapat kabar dari Bu Grace sama sekali. Lukas mengiriminya pesan dan menelponnya tapi tak pernah ada balas. Hari ini tepat seminggu setelahnya. Lukas jadi khawatir. Melanie, setelah rapat pemegang saham waktu itu, kamu ada berhubungan dengan Bu Grace? Tanya Lukas. Melanie mengernyit, tampak berpikir, lalu menggeleng, belum lagi tuh. Ada apa memangnya? Pergi ke luar negeri lagi kali? Lukas garuk-garuk dagu. Tidak ada apa-apa. Hanya saja, dia kan bilang sedang takut dikejar-kejar suaminya, George yang mafia kelas kakap itu. Kamu khawatir dengan Bu Grace? Kamu suka dengannya? Tuduh Melanie. Eits, kok begitu? Kan kita kolega, Melanie. Sahamku kan dari Bu Grace. Wajar dong kalau aku khawatir, bukannya kamu perlu konsultasi juga dengannya. Balik Lukas. Aku mencium adanya hubungan yang lebih dari itu. Tapi terserah, kamu mau jujur atau tidak. Aku tidak peduli, ketus Melanie. Lukas menelan ludah. Tak mungkin Melanie tahu dia sudah berhubungan badan dengan Bu Grace.
Kalaupun sudah diberitahu oleh Bu Grace, pastinya Melanie sudah meledak dan mencekik Lukas sampai mampus. Lupakan. Begini, kenapa aku tiba-tiba jadi khawatir lebih karena aku memiliki firasat. Kamu bilang kamu ingin mempercayai firasatku kan? Dan setiap aku punya firasat, aku mesti memberitahumu. Ingat. Lukas seperti tupai, pandai melompat-lompat dalam desakan. Tapi entah, kapan dia akan terjatuh dan mengungkapkan kejujuran. Melanie berhenti dari kegiatannya di depan komputer. Dia memutar tubuh dan menghadap Lukas yang sedang bersantai di sofa ruangan kantor. Apa firasatmu sekarang? Lukas menunjukkan SMS misterius kemarin. Masih ada orang yang mau merusak Sukma Group. Tidak mungkin perbuatan orang iseng. Siapa menurutmu? Aku berfirasat, George akan turun tangan mengacak-acak perusahaan kita. Maaf, ralat, Sukma Group. Tambah Lukas saat melihat Melanie mau memprotes ketika dia menyebut perusahaan kita. Lukas minta izin untuk mengecek kediaman Bu Grace. Waktu pertemuan malam yang berpeluh itu, Lukas diberi kunci cadangan rumahnya. Lukas mengebut menuju ke sana. Sesampainya di rumah Bu Grace, Lukas tak menemukan Bu Grace dimanapun. Tapi dia melihat perabotan rumah itu agak acak-acakan. Bu Grace diculik, simpul Lukas. Lukas kembali lagi ke kantor dan melaporkan hal itu kepada Melanie. Tapi siapa yang menculiknya? George, kata Lukas. Dia kan suaminya. Lukas menyebut George tidak pernah menjadi suami Bu Grace karena dia selalu mengancam dan menekan Bu Grace. Lalu kamu mau berperan jadi suaminya? Nada suara Melanie seperti orang yang lagi cemburu. Melanie, jangan salah tangkap. Tidak begitu maksudnya. Tenang Lukas, aku cuma bercanda. Melanie senyum dibuat-buat. Kalau begitu kamu coba hubungi Lady Octapolwan cantik itu untuk membuat laporan berita kehilangan. Lukas mengernyit, dari tadi Melanie menyindirnya terus. Lukas bangkit dari sofa dan memutuskan keluar. Aku cari petunjuk dulu, daripada disindir-sindir terus, gerutu Lukas. Belum Lukas sampai ke pintu, tiba-tiba Martha muncul sambil terengah-engah. Melanie, Lukas, ada yang ingin bertemu kalian di ruang rapat. Katanya dia pemegang saham terbesar ketiga sekarang. Melanie dan Lukas bertukar pandang, heran. Lukas melempar isyarat, ini pasti George. Segera keduanya menuju ruang rapat. Mereka kaget di sana ada George, seperti foto yang mereka dapatkan di foto pernikahan Bu Grace. Lalu ada Wisman dari Kilo Group dan Lingga dari Santori Group. Terima kasih sudah datang menerima undanganku. Perkenalkan, saya George, senang bisa bertemu kalian langsung akhirnya. George tipikal orang bule blateran Indonesia, berumur hampir 60 tapi masih kelihatan gagah. Putih tinggi dan berkepala botak. Dia menjabat tangan Melanie dengan lembut dan mencengkeram keras tangan Lukas. Mata mereka beradu. Melanie bersikap dingin dan berhati-hati, begitu juga Lukas. Bagaimana ceritanya kau bisa memiliki saham di Sukma Group? Tanya Lukas. Memulai rapat itu, George duduk dengan santai dan menyilangkan kaki, punggungnya bersandar. Kalau di ruangan itu boleh merokok, Lukas yakin George akan merokok. Bisa dibilang seperti ini, para pemegang saham yang budiman berinisiatif untuk menyerahkan saham mereka untuk kukelola karena mereka tahu aku pebisnis ulung. Melanie memicingkan mata, dia langsung mengecek email di tabletnya. Terkejut dia beberapa menit lalu terjadi penandatanganan separuh dari pemegang saham yang ada selain Melanie dan Lukas secara sukarela menyerahkan sahamnya tanpa dibeli kepada George. Firasat Lukas benar, George sedang memantik api di Sukma Group. Perbincangan awal dilanjutkan oleh George yang tak menggubris lagi pertanyaan menuduh Lukas. Kehadirannya tak lain tak bukan adalah untuk membantu Sukma Group bangkit dari keterpurukan yaitu dengan mengundang Wisman dan Lingga untuk bergabung menyatukan kekuatan dan dana. George tahu Sukma Group punya kewajiban untuk membayar kerugian kepada bank dalam waktu 2 bulan, George percaya diri bisa membantu itu. Kami tak butuh bantuanmu, geram Melanie. Karena aku sudah menjadi pemegang saham terbesar ketiga, aku berhak untuk ikut campur dan menentukan arah perusahaan ini. Itu tak bisa terelakkan, ucap George. Kalau begitu kami akan adakan petisi untuk mengeluarkanmu dari jajaran pemegang saham dan direksi. Kami tak butuh mafia sepertimu, tanggap Lukas. George tertawa. Bicaramu pandai sekali seolah kau tahu apa yang kau bicarakan. Aku tanya padamu sekarang, di mana istriku setelah kau nikmati tubuhnya?
Melanie menoleh keras ke Lukas dan melempar tatapan tajam penuh penghakiman. Bersambung. 150. Apa maksudmu? Tembak Lukas. Lukas, apa maksudnya itu? Desak Melanie, mendapatkan pemicu atas kecemburuan dan kecurigaannya. George bertepuk tangan sambil tertawa. Menarik, pemirsa, kita menyaksikan pertengkaran dua sejoli. Penyebabnya, salah satunya sudah tidur dengan perempuan lain. Tak lain dan tak bukan, adalah istriku yang cantik, Grace. Wisman dan Lingga ikut tertawa. Lukas menggebrak meja, jangan sembarangan bicara ya kau. Puding Lukas. Bung Lukas, tidak usah bersungut-sungut begitu. Kelihatan sekali kalau kau memang melakukannya. Lagi pula aku hanya bercanda. Dengan kau tanggapi seperti itu, berarti benarkan. Melanie mengernyit begitu intens, dia bingung, mana yang benar. Hatinya memilih percaya perkataan George, karena di dasar hatinya, dia ingin Lukas berselingkuh sehingga dia punya alasan untuk memarahinya. Biasanya yang lagi kalap karena cemburu cenderung ingin membenarkan perasaannya, meski kenyataan yang dihadapkan adalah yang sebaliknya. George, apa maumu? George menyeringai, aku ingin tahu kabar istriku. Siapa tahu kau tahu. Lukas mengepalkan tangan. Dia meminta Melanie untuk diam tidak menuntut penjelasan dulu. Biar urusan George dia yang tangani. Aku tidak tahu di mana istrimu. Pemirsa, ralat, aku tahu mereka berhubungan badan di suatu malam saat Grace baru tiba di Jakarta. Aku punya bukti rekaman videonya. Melanie membelalak. Wajahnya memerah padam. Dia mencengkeram tangan Lukas hingga hampir berdarah. Lukas menepisnya pelan, menajamkan mata kepada Melanie. Memberitahunya melalui isyarat bahwa George sedang mempermainkan mereka. Ingin menghancurkan Sukma Group melalui hubungan mereka berdua. Sayangnya, tampaknya Melanie tidak mengerti pesan Lukas. Lukas tertohok, wajahnya berubah pucat, tapi dengan segera dia tutupi ekspresinya dalam sekian detik. Lukas merasa sudah teliti memeriksa rumah Bu Grace, tidak ditemukannya kamera tersembunyi. Lukas sudah hati-hati waktu itu. Tak mungkin dia menerima undangan birahi Bu Grace kalau dia belum yakin dengan keamanan rumahnya. Orang-orang yang dikirim George pun sudah dia kalahkan. Waktu mereka melakukannya, pintu dan gorden sudah ditutup rapat. Lukas tebak George hanya sedang menggertaknya. George mengetuk jari di meja. Lalu dia berdeham panjang. Sebaiknya kalian pergi dari sini dulu, setelah ini perbincangannya akan sengit. Tenang saja, kalian akan dapat porsinya nanti. Serahkan padaku, kata George kepada Wisman dan Lingga. Oke, kami tunggu janjimu. Jangan sampai waktu kami habis sia-sia di sini, kata Lingga. Ya, sana pergilah. Nanti akan kukabari. Oke, kembali ke urusan kita. Oh, sedikit trivia. Mereka berdua barusan itu aku didik sejak kecil. Gede-gede kurang ajar begitu. Udah maksa-maksa. Aku harap kau tidak begitu, kelakar George yang sangat tidak lucu. Lukas mencui. Berdebah kau, apa maumu sebenarnya? Aku sudah tahu kau mafia yang punya banyak jaringan. Aku punya bukti-buktinya juga. George tertawa mencemooh. Lalu menunjuk Melanie, kau betul-betul wanita spesial. Bisa mendapatkan seorang Lukas Brata yang ahli militer. Melanie mengernyit tajam. Oh, Lukas belum memberitahumu ya? Sayang sekali. Padahal orang tunangan itu sudah mesti saling jujur. Terutama dengan siapa dia berhubungan badan selagi ikatan pertunangan itu berlangsung. Lukas menggebrak meja. Wah, tenang Bung. Santai. Aku di sini mau menyelamatkan mukamu. Tenang. Oke. Tadi aku benar-benar berkelakar saja. Lukas tidak ada hubungan badan dengan Grace. Mereka pernah bertemu, itu betul dan punya hubungan yang lebih daripada sekadar kolega. Aku punya penawaran. Apa sih? Kalau bicara jangan berbelit-belit, menghabiskan waktu saja, kini giliran Melanie yang menggerutu. Oke, mari ke poin maksudku mengundang kalian kemari. Sebelum itu aku bertanya dulu kepada kalian peduli dengan Grace? Melanie bertukar pandang dengan Lukas. Ya tentulah, mau bagaimanapun Bu Grace sudah banyak membantu kami, jawab Melanie. Tapi apa hubungan Bu Grace dengan penawaranmu? Banyak, bahkan memang sangat berhubungan dengan Grace. Begini, aku ingin menguasai saham Sukma Group. Sayangnya aku hanya berhasil meyakinkan beberapa saja pemegang saham yang mata duitan.
Nah, aku ingin berunding dengan kalian. Tukar dengan nyawa Grace, serahkan saham kalian berdua, George mengucapkannya tanpa tedeng aling-aling. Apa? Seru Melanie dan Lucas bersamaan. Orang gila kau, maki Melanie. Di mana Bu Grace? Desak Lucas. Lucas, kau benar punya hubungan khusus dengan istriku ya? Tidak tahu malu kau. Perempuan bersuami berani kau gauli. Cekak. Kau menyekap Bu Grace kan? Lucas mau mengamuk. Ya, dan kalau kau berani maju 1 senti lagi mendekatiku, maka kupastikan nyawa Grace melayang dan akan kukabari dunia kalau kematian Grace gara-gara ulahmu. Melanie menarik Lucas untuk duduk lagi. Buktikan kalau Bu Grace saat ini sedang aman, pinta Melanie. George tersenyum licik. Grace aman di tanganku. Dia sebenarnya ada di salah satu lantai di gedung ini. Dijaga dengan baik oleh anak buahku. Kurang ajar kau, geram Lucas. Begini, aku sudah siapkan kontrak yang bisa kalian tanda tangani sekarang yang isinya menyatakan kalian bersedia menyerahkan seluruh saham kalian kepadaku. Sebagai gantinya akan kubebaskan Grace istriku tercinta. George tertawa, dia mengeluarkan kontrak itu dan menyodorkannya ke Lucas dan Melanie. Lucas merobek kontrak selembar itu. George mendecak, menggoyangkan telunjuk, aku sudah mengantisipasi kau akan melakukan itu. Nih, ada salinannya lagi. Kali ini dia tidak langsung menyerahkannya ke Lucas. Sekali lagi kau berbuat seperti itu, Grace akan kulukai. Tunjukkan dulu kebenaran ucapanmu kalau Grace ada di tanganmu, suruh Lucas. George mendecak dan menggeleng, lalu mendesah, baiklah. Nih, dia membuka ponselnya dan menayangkan video Grace sedang disekap. Matanya ditutup, Bu Grace menangis minta tolong dilepaskan. Lucas mengepalkan tangan, Melanie di sampingnya menyentuh lengannya untuk menenangkan. Ku beri kalian waktu 3 menit untuk berpikir dan berunding. Lebih dari itu aku akan tamatkan nyawa istriku daripada lama-lama. Sekalian saja aku tak mendapatkan semuanya. Bagaimana kalau kami memilih kau membunuh saja Grace kesayanganmu? Tantang Lucas. Wah, tega sekali kau. Di mana letak hati nuranimu? George mencemooh. Kau yang tak punya hati nurani dasar mafia tak beradab. Waktunya terus berjalan, Tuan Lucas. Kau betulan ingin Grace mati. Nanti tidak ada yang melayani keempat luanmu sehebat Grace lo, olok George. Nih kalau tidak percaya, kau tadi tampak ragu dengan video tadi. George menunjukkan video siaran langsung Grace di suatu ruangan gelap. Dia tampilkan di layar proyektor. Melanie gelisah, dia peduli dengan keselamatan Bu Grace. Lucas, bagaimana? Lucas menatap Melanie. Dalam pikiran Lucas tersusun rencana. Lalu dia menatap tajam George. Beri kami waktu 10 menit. George menelengkan kepala, berusaha bersabar. Oke, 10 menit. Tidak ada lebih lagi. Lucas segera menarik Melanie keluar ruangan. Lucas, apa rencanamu? Tanya Melanie khawatir. Bersambung.